Bolacast, Bolafy Podcast. Selamat pagi Bola Mania, selamat pagi Bola Friends. Selamat datang kembali di Bolacast, Bolafy Podcast. Podcast pertama yang bukan cuma ngebahas mengenai klub, pemain, namun mengenai seluruh aspek di sepak bola termasuk supporter. Dan yang paling penting, hari ini kita kedatangan orang penting yang sebenarnya kalau orang-orang awam di sepak bola tuh banyak yang supporter-supporter banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kehadiran serta seberapa pentingnya orang ini. Nah, hari ini kita udah kedatangan sesuatu tamu spesial. Ya oke, kita sambut aja bersama Pak Muli Munial dari MSG atau Munial Sports Group. Thank you. Terima kasih atas undangannya Bola Fly. Oke, Pak Muli. Ya. Gimana keadaan hari ini? Baik, Pak? Baik. Kebetulan memang dibilang lagi sibuk, cuma sekarang juga lagi antisipasi menunggu situasi sepak bola nanti ini bagaimana ya. Betul. Kan? Kita harapkan dapat berjalan lagi ya kan, dan apapun itu ya dapat menjadi lebih baik lah intinya kan. Oke. Ya kan? Oke, Pak Muli ini tuh udah malang melintang di dunia sepak bola, aku boleh bilang 20 tahunan. Benar ya, Pak ya? Benar. Nah, tapi yang menariknya ini teman-teman, kalau bagi yang belum tahu, Pak Muli ini sebenarnya adalah lulusan ekonomi dan bisnis ya sebenarnya. Finance ya, bisnis. Finance and business sebenarnya awalnya. Betul. Dan awal karirnya itu diawali di perbankan ya, Pak? Perbankan tahun 97 itu saya di perbankan. Oke, boleh cerita nggak sih, Pak? Kalau bagi teman-teman yang belum tahu, dan harusnya pasti udah tahu semua, Pak Muli ini adalah agent dari banyak pemain-pemain sepak bola bertalenta di Indonesia. Bukan cuma sepak bola, tapi juga di olahraga lainnya, Pak, seperti wushu, badminton, dan berbagai olahraga lainnya di Indonesia. Dan dia ini adalah orang yang benar-benar mengantarkan mereka ini untuk mencapai kesejahteraan yang harus dimiliki oleh setiap atlet. Nah, aku mau nanya sih, Pak, kerja di perbankan itu kan kalau di mata-mata orang kita sekarang enak loh, Pak. Sejahtera, karir path-nya ada, walaupun mungkin lama ya, karir path-nya ada. Kenapa sih waktu tahun 98 itu mau terjun ke dunia sepak bola? Yang sebenarnya kalau boleh saya akui di saat itu notabene ya kita mau bilang dia maju belum juga, potensinya besar belum ada yang tahu juga. Kenapa sih Pak awalnya? Boleh diceritain nggak Pak? Itu 97 itu saya masih di SF sarjana ya, masih ngambil di treasury di Bank Jepang. Situasi krisis 97 sampai saya itu saking stresnya itu masuk rumah sakit hepatitis karena kerja di treasury bank itu bisa dibilang 24 jam. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat, lanjut S2 itu saya. Jadi bukan langsung terjun ke industri olahraga, langsung S2. Saya ngambil di Australia. Habis saya juga pikir, kalau nggak salah pada saat itu juga saya melihat ada video Jerry Moore. Saya itu olahraga itu sangat mania. Kalau mau ditantangi olahraga semua, saya siap. Kecuali kalau Mas nawari saya berenang atau lari, saya nggak males. Saya game. Nah, itu saya ngambil S2. Ternyata saya nonton Jerry Maguire. Mungkin banyak penonton yang mendengar ini sudah tahu lah, ada beberapa yang sudah mendengar interview saya sebelumnya. Saya nonton Jerry Maguire, ternyata industri olahraga itu ada sebenarnya seperti ini. Jadi bagi saya penggemar olahraga, saya merasa ini dengan 200, waktu itu kita selalu bilang 220 juta penduduk Indonesia ya kan, sekarang udah 200 berapa kan, kok nggak ada atlet-atlet yang bagus ya kan, kenapa tuh masih disepelekan. Saya ngeliat waktu itu Helias Pikal juga sampai yang juara dunia hidupnya susah, sampai apa segala. Jadi saya pikir wah ini suatu kesempatan. Ya ini tujuan saya bagaimana ini untuk Merah Putih, untuk bagaimana sampai sekarang dan untuk konsisten saya bagaimana itu untuk membawa nama Merah Putih. Kedua, bagaimana atlet itu bisa sejahtera. Ya kan, apalagi saya waktu itu edukasi S2 saya di Australia, S1 saya di Australia sampai dari SMA sebenarnya. Saya lihat bagaimana olahraga itu cukup dengan penduduk yang 18 juta penduduk waktu itu di Australia itu, saya nggak tahu sekarang jumlahnya berapa. Mereka bisa menghasilkan banyak juara dunia. Betul. Karena olahraga ini dimulai dari awal, apa semua segala, ya kan semua bendera mereka naik, acara Commonwealth, Olimpik, ya kan. Sekarang kan kalau bendera putih, istilah orang-orang tuh kalau bendera merah putih itu naik, kalau nggak presiden datang atau prestasi di olahraga. Betul. Ya kan, walaupun terakhir kita udah juara nih si Fajar Rian atau nama Malaysia masih seperti itu. Cuma itu yang buat bangga kita. Jadi itu yang buat gua akhirnya gua bilang ternyata gua belajar ada perusahaan seperti itu. Itu perusahaan yang terbesar adalah IMG, International Management Group. Ya, karena ini gua sampai ngirim 20-30 CV. Ada di London, ada di Australia, ada di Amerika, ada di mana gua kira. Ternyata di Singapura juga ada, di Thailand ada. Ternyata mereka bilang ada rep office-nya di Indonesia. Nah, jadi saya mulai di situlah belajar mengenai industri olahraga ini, dan memang masih susah. Bayangin ini mungkin untuk perbandingan ya, dimana ketika saya kerja di IMG itu 2001 itu
jumlah sebagai title right Bank Mandiri untuk mensponsorin Liga Indonesia itu 5 miliar. Oke. Ya kan? Dan saya ingat waktu itu sebagai organizer, promotor PSSI dan saya waktu apakah udah ada liga saya lupa, itu perlu membayar TV stasiun 50 juta untuk disiarkan. Untuk Mereka yang bayar justru mereka yang bayar. Ya kan? Belum lagi orang tua saya juga ngelihat ketika 5 tahun pertama tuh 2000, 2004, 2005 sampai 2000 itu 3 tahun pertama, 4 tahun pertama saya terjun. 5 teman-teman saya udah jadi direktur bang, udah jadi apa itu orang tua yang kamu udah jauh-jauh diluarin, ya kan kok begini-begini aja kerjanya kan. Itu sebenarnya saya waktu itu mengundurkan diri dari IMG 2001-2002, habis itu saya serap sendiri company saya. Oke. Ya kan, jadi itu kelihatan dan saya harus ngetok pintu jelaskan siapa itu Bambang Pamungkas. Ya kan, orang masih belum seperti sekarang. Sekarang saya setiap minggu, hampir setiap 2-3 hari selalu ada orang hubungin nanya bagaimana bekerja sama dengan Bambang Pamungkas, bagaimana bekerja sama dengan Evan Dimas, bagaimana bekerja sama dengan Jojo Ginting. Ya kan banyak gitu, orang datangin saya sekarang. Betul. Dulu saya harus buktikan. Betul. Jadi emang yang bisa dibilang trofi pertama saya tahun 2004 ketika itu Extra Joss memang ada sebagai sponsor Piala Dunia. Dan mereka memang ingin involve di olahraga, itu banyak atlet-atlet yang mereka sponsorin, termasuk saya membawa Ronaldo kemari. Saya ingat Ronaldo. Tadi sebelum itu mereka sudah ngambil ini Del Piero. Oke. Tadi sempat kepikir tadinya mau si Paulo Maldini karena Paulo Maldini kliennya MSG, Betul. AMG itu. AMG itu memang nggak banyak klien sepak bola. Ya udah akhirnya mulai berkembang dari Bambang Pamungkas, Ponario, masuk Extra Joss, Molino, Extra Joss, klub Satria Muda, Extra Joss, ya kan banyak tuh, Chris John juga Extra Joss. Olahraga itu udah mulai meningkat. Nah, saya lihat udah banyak perkembangan sekarang di mana sekarang TV right itu bisa sampai 300 sampai 400 M ya, TV right untuk sepak bola ya. Dan atlet-atlet udah ada penghasilannya udah ratusan juta per bulan. Jadi itu suatu kemajuan karena dulu tuh olahraga tuh hanya dilihat sebagai untuk sampingan kali ya mungkin. Sampingan, tapi sebagai untuk menengah ke bawah. Oh betul. Karena siapa yang mengizinkan orang tua yang mengizinkan anaknya untuk olahraga? Atlet ya. Itu. Sekarang sudah lihat kita di SSB dimanapun orang tua udah dari kalangan menengah ke atas sudah nganterin anaknya ke sana apa semua segala karena mereka lihat sekarang olahraga itu udah bisa jadi penghasilan, bisa menjadikan penghasilan. Oke. Cuma itulah itu tugas saya pelan-pelan saya ngerasain tuh 20 tahun terakhir tuh. Karena Bapak ikut membangunnya, justru dari yang belum ada apa-apa kecil, coba ya kecil walaupun cuma saya coba apa yang saya bisa lakukan gitu. Betul. Walaupun masih minor, masih nggak banyak, cuma ya kita coba. Kalau kita menunggu situasi ideal baru semua ready ya nggak bakal jalan-jalan. Harus ada yang mulai gitu kan. Jadi Pak Muli ini orang yang kalau gua boleh bilang taking the risk untuk orang-orang lain yang memulai karir di bidang ini mungkin ya. Karena passion gua juga. Oke, kita tepuk tangan dulu. Kalau gua nggak passion, mungkin gua nggak bakal. Kalau gua passionnya memang komputer, mungkin gua kagak peduli. Iya, fair-fairan aja lah gitu ya kan. Fair-fairan aja karena memang hati gua di sini gitu. Oke. Sekarang bicara tentang sepak bola Pak. Menariknya, aku mau tahu dong, Pak Muli kira-kira tahu gak berapa persen sih pemain sepak bola di Indonesia? Mungkin yang kita sekarang sebut Liga 1 dan Liga 2 lah. Yang dari itu kasta profesional ya kita bisa bilang, kalau Liga 3 semi profesional. Liga 1 dan Liga 2, berapa banyak pemain, berapa persen lah pemain yang sebenarnya udah pakai agensi sih? Udah punya agent lah yang ngatur mereka. Udah jauh meningkat sekarang, tapi masih mungkin saya rasa masih di bawah 50% saya rasa. Oke. Kan? Karena itu yang saya coba yakinkan dulu, karena bukan hanya pemain juga merasa pertama klub juga merasa ngapain gue udah kenal nih orang, nggak perlu. Klub pasti merasa bahwa yang punya agen itu penting hanya pemain asing. Oke. Ya mau gua kenapa gitu. Oke. Ya, kenapa pemain kita nggak berhak didampingi oleh perwakilan mereka gitu. Ya tentu mungkin ada beberapa case tadi yang mungkin hubungan dengan agent tidak bekerja, juga ada agent yang tidak melaksanakan tugasnya dengan betul. Gitu. Tapi ya kalau dari segi pemain saya bilang pemain selalu merasakan kalau gua ada agen, gua dapat 100 juta, gua harus kasih dia 10% atau itu yang biasanya mereka nggak mau 10 atau 20% misalnya kan. Gua tuh pasti minimum buat cash mereka, tapi anggaplah 10-20% doang. Kalau gua ada agen, gua berarti penghasilan gua cuma 80 juta atau 90 juta. Padahal dengan ada agen itu penghasilan mereka lebih besar. Betul, karena agent yang mendatangkan berbagai hal-hal lainnya bukan ya? Dan tidak ada personal attachment gitu. Betul. Kadang-kadang banyak lainnya, karena gua kan kenal bini lu, gua kan waktu itu guru lu atau apa, kita harus lindungin. Betul, profesional. Profesional dan tugas agen itu juga bukan hanya untuk kepentingan pemain,
tapi untuk menjaga pemain itu juga punya tanggung jawab, berkomitmennya kepada klub juga. Betul. Ya kan? Nah, tapi saya juga nggak bilang agent, karena kadang-kadang agent itu dengan istilah sebagai broker kan. Betul. Ya kan, jadi ada orang yang memang nggak punya pemain, tapi dia agent. Ini udah ada agen A, udah ada pemainnya, agen A, pemain B udah ada. Cuma nyambungin aja. Tengah saya cuma nyambungin aja. Itu mau broker. Nah, gitu. gua sebenarnya nggak nyaman dengan term agent karena gua manajer mereka. Oke, siap. Jadi gue memegang mereka, manage mereka selama setahun, apa yang gue bisa bantu. Dari muda, ada beberapa pemain yang dari muda datang, dari keluarga susah, nggak ada nutrisinya, latihannya kita coba improvisasi, membuat situasi ideal bagi mereka lah. Jadi banyak agen yang merasa begitu, dan banyak juga kalau merasa ngapain nih kalau ada agen pasti rusak. Tapi selama yang ironiknya kadang-kadang ada mindset yang memang kita nggak bisa ubah. Ya, masih kuno ya gue nggak bisa ubah. Tapi kadang-kadang ada beberapa klub yang mindsetnya udah modern, bahwa gue ini menjadi modern sepak bola, industri sepak bola harus jadi modern, tapi masih belum menerima acceptance bahwa adanya agent. Bagi gue tuh sangat ironik. Betul. Ya kan, karena semua orang berhak perwakilan. Mereka kasih 30 halaman kontrak ke atlet. Nggak dibaca. Jangan kadang-kadang gua aja, kadang-kadang juga ya kan mak ya apalagi atlet itu. Karena memang bukan ekspertisnya di situ ya, Pak ya. Itu sih ya kadang-kadang klub juga kadang-kadang mungkin juga nggak menyadari apa isi kontrak itu karena udah outdated lah kadang-kadang mungkin outdated ya kan. Ya hal-hal gitu ya kan. Jadi ya mudah-mudahan kesadaran itu bertumbuh ya kan. Tujuannya memang untuk gua bilang untuk mensejahterakan atlet, karena atlet itu bagaimanapun golden moment itu hanya 15 tahun, terutama bola ya. Kalau catur, golf bisa 15 tahun, cuma kalau bola tuh sampai biasa mereka udah mulai merasa menghasilkan itu 19-20 tahun sampai 35 tahun. Betul. Malah ada yang pensiun dini. Setelah itu mereka ngapain? Rata-rata mereka tamat SMA sudah selesai tujuan itu. Dan gua bilang atlet itu udah nggak kelas. Seorang Bambang Pamungkas, seorang Evan Dimas, seorang atlet yang udah profesional main Liga 1 masih bos naikin dong 20 juta. udah bukan itu. Iya, udah bukan masanya tuh gitu. Lu mau kalau gua fokus gua latihan dan game, latihan tambahan. Kalau gua ada waktu luang, gua mau spend waktu dengan keluarga gua. Gua mau istirahat. Gak ada waktu gua ke kafe, negosiasi, telepon apa semua segala. Itu yang gua coba naikkan dulu. Ada kredibilitas mereka, harga diri mereka. Ya, udah pada waktu lu fokus, lu nggak ada waktu ke kafe, negosiasi ke orang apa nggak ada. Udah ada yang jalanin. Betul. Dan itu sudah terbukti di dunia luar. Semuanya pakai agent. Pengalaman bertahun-tahun, berpuluh tahun. Kalau gitu, kalau memang dengan kata teori bahwa lebih baik berhubungan, apakah itu teori dari klub, apakah itu teori dari pemain, lebih baik berhubungan langsung tanpa menggunakan agent. Kenapa itu di luar masih jalan itu hal itu, dan itu mayoritas pemain-pemain di Eropa itu kadang-kadang dari umur belasan tahun, 14 tahun, 16 tahun udah ada agentnya. Betul. Ya kan, nah itu ya pelan-pelan lah. Pasti bisa sampai ke sana lah kita. Ya mudah-mudahan. Tentu juga ya agen juga kita punya tanggung jawab juga. Jadi, betul. Kan, jadi, dan menariknya itu Pak, di Indonesia itu mungkin mereka belum sadar kalau sebenarnya agent itu bukan cuma mengurusi tentang mereka dan klubnya ya, hubungan antara mereka dan klub. Tapi kalau koreksi saya kalau saya salah Pak, benar kan ya Pak, kalau agent itu juga mendatangkan pemainnya itu sebagai branding, misalkan ada yang mau masuk brand, which itu adalah pendapatan tambahan pasti untuk pemain kan ya. Jadi kadang-kadang ada agent yang menangani semuanya. Jadi akhirnya memang dia job description-nya kayak manajer lah. Betul. Tapi ada juga kayak saya tahu kayak Jorge Mendes, ketika saya dealing sama Ronaldo, dia udah mendirikan Guesty Food. Ada marketing rightnya yang mereka kasih ke company lain. Oke. Lalu in charge mereka bagi untuk marketing. Ada marketing yang memang mereka masih pegang sendiri. Ada memang marketingnya memang mereka sudah lepas ke suatu perusahaan yang fokus di marketing. Jadi itu bisa terjadi gitu. Iya, jadi itu mungkin hal-hal yang belum bisa tadi kayak peluangnya tuh banyak. Karena pasti agennya juga mau dong untuk nyariin lo brand, untuk nyariin lo sesuatu yang ngasih penghasilan tambahan. Dan belum tentu agen itu juga bisa melakukan marketing juga belum tentu. Jadi ada memang karena kita tahu. Harus selektif juga ya. Gue memang dari awal gue masuk dari marketing. Jadi pasti jago banget nih, Nggak jago tapi bisa lah. Bisa. Ya, kan? Okay. Tapi belum tentu ada agen yang mungkin memang bukan. Gue memang fokus untuk trading agen atau pemain. Untuk marketing gue ada orang lain atau gue lepas ke orang lain. Tinggal lo deal lain bagaimana? Oke, betul. Maksudnya nggak harus deal itu sendiri juga. Gue ngerti. Kita harus kolaborasi juga. Betul, karena pasti semua orang punya ekspertisnya beda-beda lah. Dan kita harus akui pasti ada yang lebih jago di bidang yang lain. Ada lebih jago. Wah ini lah kalau yang bisa menghasilkan revenue yang lebih banyak. Kadang-kadang ada beberapa orang mikir mendingan gue deal sendiri deh. Kenapa? Karena kalau gue dapat 10% atau 20%,
Gua kan dapat sendiri daripada gua sekali. Iya, oke. Tapi sebenarnya ya mungkin dia hanya dapat satu deal, 2 deal setahun. Betul. Tapi dengan ada kerjasama ini dia kan bisa dapat 50 deal. Karena 10% dari 100 juta lebih kecil dari 5% dari 5 miliar misalnya. Misalnya. Iya. Dengan rame-rame. Betul, Tapi ya betul. udah, tapi ya itu balik lagi ke sikap mentalitasnya juga gitu kan. Oke. Kalau saya sih open, saya dengan atlet saya ada agen lain yang menghubungin, walaupun kadang-kadang mereka mencoba hubungin atlet saya langsung. Ya kan, apa? Bicara, ayo kita bicara. Yang penting kamu maunya apa, kita maunya yang penting atlet gua senang, dia senang, gua senang. Ya kan, kalau memang kita dari gara-gara dibantu orang ini makin banyak kerjaan yang ada, kenapa enggak gitu ya kan? Oke. Mau nanya satu hal Pak. Ini mungkin menarik dari apa yang dari Pak Muli udah ceritain nih. Pak Muli tadi bilang kalau misalnya di Indonesia itu mindset adalah pemain asing yang masih harus pakai agent. Kalau pemain lokal nggak wajib kayak gitu. Iya. Nah, kalau pemain asing itu kan berarti misalkan pakai agent. Walaupun udah berkembang sekarang, ya, walaupun pelan-pelan klub udah mengerti bahwa lokal itu sudah ada agennya ya. Pemain asing otomatis agentnya pasti pendapatannya lebih banyak, saya yakin, dibandingkan dengan pemain lokal. Untuk sekarang misalnya. Betul. Kenapa sih kalau saya lihat ya dari Pak Muli ya, Pak Muli itu salah satu yang paling melakukan scouting pertama pemain lokal. Kedua pemain lokal muda yang bahkan saya mungkin belum tahu namanya siapa. Ya. Kenapa sih Pak? Kan bisa dia Pak Muli datangin orang dari luar nih. Betul. Jadi misalnya kita sebutlah nggak usah jauh-jauh Inggris atau lain-lain negara maju sepak bola ya. Kita sebut Malaysia, Vietnam. Kan pasti banyak pemain-pemainnya yang saya rasa sih mau aja bermain di Liga Indonesia dan Pak Muli bisa bantu gitu. Kenapa Pak Muli nggak fokus ke hal kayak impor pemain Pak? Kenapa masih lebih fokus ke perkembangan pemain lokal? Mau tahu sih Pak? Secara bisnis itu lebih menarik mereka kan. Lebih menarik daripada gue mendingan 10 pemain lokal muda-muda, 20 pemain lokal muda-muda yang cuma gajinya cuma 50 juta setahun atau 3. Mendingan gue megang 1 pemain asing yang mewakili daripada ngurus 20 orang pemain. Betul. Ya kan. Artinya pelan-pelan gue ke arah sana. Oke. Tapi terus sekarang passion gue nih, memang awal gue bilang gue ini memang untuk merah putih. Ini kesannya kayak gue ngomong gini, gue karena masih malu ngomong gitu karena malu. Standar untuk klise hanya untuk apa nyari ini aja apa istilahnya building image aja. Betul. Ya kan. Tapi kan gue memang untuk Indonesia, untuk merah putih. Ya kan, kedua juga bagaimana atlet ini sejahtera, atlet Indonesia sejahtera. Gue nggak bisa mikirin atlet dunia untuk sejahtera, gue nggak bisa, paling negara gue dulu lah yang bisa sejahtera. Itu pertama. Jadi kedepannya mungkin tuh gue pikirkan, tapi sekarang ini memang hati gue di sini. Gue kenapa gue terjun di bisnis ini, kenapa gue tinggalkan bisnis gue yang lain? Kadang-kadang gue pelan-pelan masih cari sampingan di. Betul. Tapi inilah gue udah buktikan selama 10 tahun, selama industri olahraga ini masih kecil, gue bertahan. Walaupun kadang-kadang bisa dibilang, ya akhirnya gue ya cukup merana. Sabar menunggu cuma dapat deal setahun sekali, iya kan? Dapat deal cuma setahun 2 kali. Kadang-kadang ya itu gue harus memang ada hati gue dari sini. Kenapa gue banyak pemain-pemain muda? Karena gue udah alami nih selama beberapa tahun, akhirnya kadang-kadang udah pemain yang 23, 25 tahun udah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya udah, mereka udah terbentuk, mereka udah jadi apa adanya. Pelan-pelan gue coba gitu. Gue bilang, gue udah banyak kirim, orang-orang sekarang lagi heboh gini pemain dari luar. Gue dari dulu udah lakukan ini, nggak gampang. Kita lihat sekarang bagaimana Arhan sama Asnawi. Betul. Pemain terbaik Indonesia untuk main di Liga 2 di Asia aja, di Korea Jepang susah dapat jam terbang. Betul. Nggak gampang. Gue bawa dari 23 tahun, 24 tahun, oh ternyata kata orang tuh susah Mul, karena secara fundamental tuh sudah jauh kita. Gue bawa orang ke Spanyol, gue jemput umur 18 tahun, masih telat juga. Gue coba jemput. Tapi memang masalahnya, kendalanya di bawah 18 tahun itu ada peraturan FIFA yang tidak memperbolehkan mereka untuk join kompetisi reguler di luar. Oke. Jadi hanya latihan-latihan aja, friendly game. Yang mereka butuhkan itu kompetisi. Betul. Nah, sedangkan di Indonesia kompetisi di bawah 18 tahun itu ke bawah paling rata-rata jalan cuma 2 bulan, 3 bulan. Oke. Ya ini yang gue coba jemput mereka. Gue coba improvisasi, kadang-kadang gue kumpulin di apartemen gue tuh sampai kadang-kadang, maaf aja kan, apartemen gak terlalu besar. Gue sampai ada 10 anak juga yang gue tampung, 8 anak, 10 anak gue tampung. Kadang-kadang gue kentut di kamar pun mereka dengar gitu. Gue udah gak ada privacy lagi. Coba, nah ini gue udah mereka training, udah coba friendly ya. Ada beberapa yang bagus gue kirim ke Spanyol. Ya kan, gue udah bawa Hanif, Syabandi, Bagas, Adil itu ke Jepang, Samsil Alam, Ruji udah sempat gue bawa ke Bahrain sama Adam Malis, ya kan. Evan Dimas, waktu itu ada tawaran di Jepang, tapi waktu itu sulitlah situasinya karena dia terikat sama Persebaya 5 tahun. Itu padahal Presiden Direktur Jubilo Iwata tuh udah mau Evan Dimas. Dia sampai bilang, kalau lu bawa dia kemari, lu mau apa, kata dia.
Satu gue bangga banget selama gue cuma meyakinkan mereka malah gue ditantang gitu. Sayang kondisinya ya. Saya terus jadi akhirnya pada saat itu memang agak kompleks. Evan Dimas nggak bisa menerima kerjaan ini karena dia masih ada terikat kontrak di Persebaya. Buyoutnya nggak bisa itu? Waktu itu belum ini orang masih belum ini mau keluar negeri itu udah sekarang kan heboh-hebohnya mau Betul. keluar negeri dulu tuh gak gampang. Gue bawa Andik ke Jepang, bawa Andik ke Amerika. Pak Erick Thohir tuh udah mensupport tuh. Dia mau Andik tuh main di DC United. Which itu dia yang punya ya? Dia ada dia waktu itu dia punya Iya. dia tuh dia udah support. Saya berangkat berdua sama dia. Ya cuma waktu itu ada pertimbangan lain lah bagi Andik. Betul. Sekarang ya kalangan muda-muda sekarang mungkin lebih open minded mereka. Lebih mau untuk berkarir di luar. Mereka tahu lah ada potensi. Saya juga. ngerti nggak gampang bagi Andik sendiri untuk membuat keputusan itu karena bukan soal uang aja. Ini bahasa Inggris saya kagak bisa. Ada cerita lucu karena gue di apartemen pas dia di Washington gue sudah lu berani nggak beli apa McDonald's sendiri kan di depan tuh ada McDonald's, berani nggak lo beli sarapan kita? Dia berani. Akhirnya kita tahu kita lucu-lucuan, yang tunjuk cuma gambarnya aja. Ya nggak gampang bagi dia pada saat itu. Ya mungkin dia sekarang menyesali, tapi memang saya juga nggak bisa nyalain 100% karena kan pada situasi itu environment memang masih begitulah. Oke. Ya sekarang anak-anak muda lebih open minded untuk udah dulu kita mau coba baku dan saya yakin nanti kadang-kadang orang komplain. Wah ini anak-anak muda cuma trial kesana ngapain dibawanya untuk naikin gaji? Bukan untuk naikin gaji. Masih kalau bisa sih mereka udah di sana aja nggak usah balik. Iya betul. Iya kan dan pelatih juga cukup pinter, bukan berarti lu setahun di Spanyol hanya untuk trial lu balik nih kemampuannya nggak mampu juga pelatih kan bisa lihat. Bukan berarti udah setahun di Spanyol kan bisa lihat kemampuan pemain. Nggak gampang. Dan gua pada saat itu ingin bawa pemain-pemain top susah karena mereka sudah ada gaji, apalagi udah berkeluarga ya. Lu udah dapat gaji misalnya 50 juta, 100 juta sebulan, tiba-tiba datang ke sana yang oke, gua kasih kesempatan, cuma lu gua kasih apartemen sama makan mungkin gaji lu kecil. Berat karena udah ada banyak tanggungan. Betul. Iya kan? Jadi gua putuskan lebih ke pemain muda nih. Ya kan, dan kadang-kadang menurut gua antara pemain muda sama pemain muda timnas yang ada itu 11-12. Oke. Karena begitu banyak talent di Indonesia ini. Yang pemain muda timnas udah pasti udah diambil oleh klub-klub. Betul. Udah direbuti oleh klub-klub, ya kan kontrak juga udah mulai ini. Nah, kadang-kadang gue lebih fokus pemain muda yang kadang-kadang yang belum datang mungkin ya. belum punya nama, mungkin kesempatan mereka willing. Even Hanif sendiri ketika dia udah melamati udah dapat gaji tinggi di Arema, dia siap. Pada beberapa pemain sekarang, saya Asnawi juga mereka siap mengorbankan gaji mereka. Walaupun gue setengah gaji nggak apa gitu ya. Iya. Tapi dulu memang nggak gampang. Jadi gue udah keliling, gue udah ke Eropa, udah kemana, udah ke Jepang, Korea, udah gue datangin sampai Liga 3 juga. Kita juga beberapa pemain kita juga susah mendapat jam terbang. Pelan-pelan gitu. Karena makanya kadang-kadang apa mereka siap, kadang-kadang Liga 3 Korea lu ngapain gue sama gaji lu segitu. Anak gue aja orang Korea sendiri masih gini gaji. Iya. Ya, paling kadang-kadang kita terima kayak Muhammad Iqbal tuh. Dia terima, dia siap sacrifice. Pas gue kirim ke Liga 3 Korea, ya udah paling kan cuma di provide apartemen, makan, apa semua segala dengan pocket money kecil nggak masalah. Cukup lah yang penting. Ya, anggap ngambil S2 lah keluar. Iya. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Dan nggak semua punya mindset seperti itu. Dan meyakinkan juga, kadang-kadang meyakinkan klub-klub ini mereka hanya mau ngambil pemain yang followernya gede. Iya kan? Contoh kayak Tokyo Verdi ya kemarin. Apa? Tokyo Verdi kan ada yang bilang. Gua nggak tahu lah itu ya. Gua nggak bisa komen. Cuma kadang-kadang dia jadi follower secara marketingnya mereka lihat. Ya ini tugas gua tuh ngetok, ngemis semua ngetok gitu meyakinkan sampai gua bilang apa yang perlu gua janjikan nanti kalau lu udah terima nih anak Indonesia kita buat kerjasama secara akademis, secara apa. Tapi oke lah kalau gua bilang terserah apapun yang lu, yang penting anak gua udah diberi kesempatan jam terbang karena mereka ini butuh jam terbang. Oke. Jadi aku nggak tahu di pembicaraan ini sampai kesini gak ada apa pertanyaan. Nggak apa. Saya mudah-mudahan udah jawab pertanyaan pertama. Menjawab. Saya jadi bingung mau nanya apa lagi makasih. Oke, tepuk tangan sekali gitu kalau ini. Oke. Pak Muli, sekarang kita mungkin ke bahasan-bahasan yang nggak terlalu serius lah. Ya. Mungkin yang lebih nyantai. Pak Muli, sebenarnya kalau sebagai agent, mendingan Pak Muli itu nyari-nyari agent lokal kayak tadi dibilang pemain-pemain lokal ditaruh keluar atau orang-orang Indonesia yang ada di luar dibawa ke Indonesia. Misalnya naturalisasi, main-main di bawah 18 tahun nih, ada di Belanda, banyak kan pasti kan yang darah-darah Indonesia itu. Yeah. Pak Muli ada ketarikan nggak sih ke arah situ? Karena di Indonesia, nggak tahu kenapa ya kalau menurut saya pribadi, ada mindset di orang-orang yang berkata kalau karena dia di Belanda, karena dia campuran bule, dia lebih jago bola daripada pemain lokal. Gimana kamu menurut? Kalau gua selama warga negara Indonesia, dia mau orang hitam, dia mau orang bule, dia mau orang apa, selama dia bawa nama bendera Indonesia gua bakal perjuangkan. Oke. Ya kan satu.
Tapi sekarang gua tanya justifikasi ke penonton-penonton atau viewer yang melihat, oke, mungkin kita bisa mencapai semifinal Piala Dunia atau quarter final Piala Dunia U20 ini misalnya. Tapi apakah kalian happy untuk mendapat tujuan itu? Nanti yang 11 orang pemainnya orang bule semua yang nggak bisa bahasa Indonesia pun belum tentu bisa. Nah, apakah itu justifikasi? Gue tuh balikin aja. Betul. Untuk sejauh apa pengorbanan kita untuk mencapai ini? Jangka memang ada jangka pendek, jangka medium, jangka apa? Oke. Cuma gue passion gue bagaimana anak-anak Indonesia ini, anak-anak Indonesia ya. Ini misalnya tiba Irfan Bahdim itu orang Indonesia. Iya. Ya kan ada berapa Indonesia, tapi bagaimana anak-anak yang udah berjuang selama kompetisi, mendapat ini, udah dapat tahu siap tiba-tiba 5 bulan datang kemarin 5 orang yang mungkin datang ke Indonesia juga jarang, apa semua segala. Oke lah, ini ada kepentingan untuk Piala Dunia, untuk jangka pendek perlu ada keimbangan. Tapi kita harus tahu sejauh mana ini. Betul. Gue balik lagi pertanyaan, apakah 11 pemain yang dinaturalisasi ini kita jamin nih bisa masuk ke final? Tapi semua 11-nya pas di Indonesia Raya yang diam semua, yang nggak tahu bahasa Indonesia juga. Yang sebenarnya bukan ya keturunan kakek neneknya dulu dia ini ya. Jauh. Ya, tapi selama mereka memang udah warga Indonesia ya mau kita tetap tidak ada diskriminasi. Tidak diskriminasi dan tidak ada spesialisasi juga. Tidak ada spesialisasi juga ya kan. Tapi ya gua selama ini yang kita 20 tahun terlibat di olahraga, ingin dukung anak-anak muda Indonesia dan kita siap mengorbankan waktu kita, perlu ada pengorbanan kan, tapi ya agak sedikit miris gitu kok tiba-tiba ada tetap ada, walaupun gua tahu itu ada kepentingan short term, ada kepentingan apa, tapi sampai kapan dan sejauh apa kita melakukan itu kita harus pertimbangkan anak-anak ini bagaimana gitu, yang udah berjuang. Mendingan bagi gua kita nggak ada juara juga nggak jadi masalah selama 5 tahun ke depan, tapi kita siapin fondasi yang benar untuk anak-anak ini. Walaupun mungkin argumentasi sekarang itu sedang disiapkan juga. Oke, tapi nggak apa. Tapi kalau tanya itu ya kalau gua jadi ketua PSSI ya gua juga apakah justifikasi ada 11 pemain bule yang ini, coba mungkin sekarang mereka juga nggak sejauh itulah, mudah-mudahan ya kan, karena gue juga tahu nih walaupun dia di antara timnas 20 dia ada 5 orang anak-anak gue, tapi bukan soal anak-anak gue, dia soal anak yang lain yang gue tahu bagaimana mereka kerja keras juga, udah mencapai posisi sekarang kan, tiba-tiba dibalik pemain luar, ya kan, gue juga nggak tahu ada 2 orang lagi pemain baru dari luar nih. Apakah sudah dilihat, udah dites main? Iya, apa jangan-jangan cuma dimasukin aja dulu? Apa melalui video aja udah lihat? Iya, setuju. Itu juga masih misteri. Cuma saya rasa Sintayong juga cukup. Dia cukup netral lah harusnya untuk bisa melihat itu ya. Cukup netral dan cukup jeli untuk melihat. Setuju. Selama ada bantuan bagus. Ya tapi kita harus sadar diri aja ya sejauh mana nih kita mau melakukan itu. Setuju. Mudah-mudahan PSSI tahu lah di jangan sampai gue bilang sampai 11 orang atau 6 orang aja. Iya. Tapi dari tim semua rambut ini yang bahasa Indonesia nggak bisa, apakah itu menjustifikasi hasil yang bakal kita dapatkan? Nah, itu balik ke masing-masing aja. Ya mungkin kadang-kadang kita harus agree. Oke. Kalau saya sih udah tahu kan dari sini udah tahu. Iya lah. Kalau beli, gua kemana gitu? Kalau gua sih gua nggak masalah. Kalau kadang-kadang nggak dapat juara selama 5 tahun, cuma kita dari fondasi awal kita fokus situ. Oke. Ya, tapi mungkin argumen dari beberapa orang itu tetap dilakukan juga ya udah. Oke, Bang Muli. Mungkin karena kita udah cukup lama juga nih, mungkin aku mau nanya beberapa hal terakhir lah sebenarnya. Hal yang paling pertama, Pak Muli. Kita ngelihat Pak Muli ini udah megang agent banyak lah. Udah megang pemain banyak maksudnya. Udah megang pemain banyak. Tapi kalau aku nih orang yang mungkin udah berapa lama ngikutin sepak bola juga, tahu lah kalau ada beberapa pemain yang awalnya di Pak Muli, kemudian keluar, kemudian dan lain-lain. Dan mungkin ada beberapa yang karena ada masalah dan ada lain hal. Kalau dari Pak Muli sendiri, paling penting sebagai seorang, ibarat kata nih kalau pemain di bawah Pak Muli kayak anaknya Pak Muli kan ya berarti. Sebagai seorang anak tuh harus seperti apa sih kalau dari Pak Muli? Seorang anak sebagai apa? Dalam arti dia harus, apakah yang Pak Muli tuh lebih pentingin kedisiplinan atau etika atau apa gitu? Karena kan kita tahu main bola di Indonesia masih banyak juga lah kekurangannya. Gue bilang sama anak gue dari awal, lu mau jadi selebriti ada jalannya, lu mau jadi pemain tarkam ada jalannya, mau main Liga 2 ada jalannya, main Liga 1, mau jadi pemain dunia ada jalannya ada. Lu tinggal pilih yang mana. Dan jangan-jangan itu ada prosesnya yang harus lakukan. Jangan lu mau jadi pemain dunia tapi yang melakukan seperti pemain amatir. Oke. Itu aja gua bilang ya kan. Kasih tahu gua. Ya kan, gua juga enggak bakal ngomelin kamu kalau memang kamu memang bos gua kayak gini-gini cukup deh. Gua kayak dengan permainan gua sekarang gua gua merasa dengan Liga 2 aja gua udah santai. Udah. Lakukan itu, walaupun gua memang fokus untuk mendapatkan pemain-pemain terbaik yang Indonesia. Betul. Itu gua balikin lagi ke mereka.
Karena akhirnya tanggung jawab dan motivasi itu lebih penting dari mereka sendiri. Gak bisa gua juga terus kasarnya mengomelin mereka, mengawasi mereka tiap kali gitu. Harus dari mereka sendiri. Ya tentu ada jalan, lu nggak bisa lu hanya latihan 2 jam sehari tapi lu anggap menjadi pemain dunia. Ronaldo aja 6 jam sehari. Iya, bagaimana main dunia? Ya, itu udah logika. Gua bilang apa yang lu tanam itu kamu mungkin lu nanam 20 bibit mangga. Yang muncul 500 nggak mungkin. 500 nggak mungkin. Dulu gua bilang pas gua kuliah itu ada orang yang belajar ada ujian nih. Ya kan, ada yang 2 bulan, sebulan sebelum udah belajar, gua sehari sebelumnya, hasil gua sama dia. Oke, itu pada masa kuliah. Tapi di real life, di reality hidupnya itu apa yang kamu tanam, itu yang kamu bakal tuai. Setuju. Dan kalau kamu beruntung, kamu tanam 20 pohon mangga. Kalau kamu beruntung, keluarnya 20 pohon mangga. Betul. Malah kadang-kadang yang keluar cuma 10. Karena ada hama, ada badai, ada cuaca, ada apa. Jadi kadang-kadang, dan kamu harus lihat, kadang-kadang 100% yang kamu lakukan juga belum tentu enough. Karena ada anak lain yang lebih... Yang melakukan 120%. Ya. Betul. Coba gue bilang sama anak gue gini, Tuhan tuh ngasih kesempatan kepada semua orang yang sama. Yang kaya dibuat males, yang miskin dibuat rajin, yang tinggi dibuat lambat, yang pendek dibuat cepat. Masing-masing punya tantangannya masing-masing. Betul. Tapi kalau kita kerja keras, kita tahu kekurangan kita apa, ya kan? Dan kita kerja keras dengan doa juga, ya mudah-mudahan semua bisa mencapai apa yang dia capai. Every people have its own race lah sebenarnya kan. Dia own race. Betul. Banding-banding kan balik ke kalian gitu. Jangan kita samakan kita dengan yang lain gitu sedangkan tadi. Kalau mereka merasa sekarang mau latihan 2 jam sehari, menurut gua tuh seperti gua kuliah juga. Ya kan, gua kuliah itu ya gua habis sekolah gua main bola 2 jam. Apakah itu menjadikan gua sebagai pemain profesional? Enggak. Betul. Ya kan, kalau lu tukang masak, chef, kenapa lu bilang kerjaan kamu apa? Saya chef. Kenapa? Karena selain makan sama tidur, mayoritas aktivitas kamu adalah masak di dapur. Betul. Nggak mungkin gua jadi dokter gigi, gua seharian dari orang gua chef gitu. Ya kan? Kalau kamu main bola berarti di luar kamu bernapas, tidur sama istirahat makan, sisa jam itu kamu gunakan mayoritas untuk bola. Jadi paling penting berarti etika lu harus sesuai dengan keinginan lu gitu. Betul. Jangan mau instan-instan doang gitu ya kan ya. Dan gua selalu push mereka untuk jadi pemain yang terbaik. Oke. Yang top ya kan, ya kasarnya cita-cita setinggi langit minimum paling enggak kita bisa apa yang bilang bintang, mungkin akhirnya langit lah paling enggak ya kan. Gua nggak ketinggian langit atau bintang lah ya, bintang kan. jauh. Ya, selain nanti minimum langit lah ya kan. Itu gua selalu motivasi mereka dan gua selalu bawel soal itu kepada mereka. Tapi berarti kalau yang menariknya tadi, berarti juga anak bawah bimbingan Pak Muli nih, itu kan mereka udah melek untuk pakai agent, which Pak Muli sekarang gitu. Tapi ada ya Pak Muli yang mungkin nggak punya visi yang terlalu tinggi gitu, misalnya ada berarti kayak gitu. Ya itu tugas gua untuk menyadarkan itu. Karena ada juga seperti gua bilang ada pemain yang dari kecil, dari mereka berapa gua dukung atau mereka udah kenal, dapat tawaran yang lebih bagus, mereka lepas, mereka tinggalin gua. Karena gua lepas, walaupun kadang-kadang gua sebagai manusia tentu gua nggak pasti agak ada lah udah gua move on, ada lagi anak baru ya kan, cuma gua sayangkan karena bola tuh gua bilang hanya 15 tahun, kita tuh bagaimana setelah itu, bagaimana hubungan tuh perlu jaga, komitmen tuh, makanya gua sampai sekarang mungkin mayoritas sudah tahu gua tuh jarang pakai kontrak sama anak-anak. Handshake. Mungkin kedepannya gua bakal pakai, gua sama Bambang tuh di 18 tahun sekarang ya, 17 tahun itu nggak ada kontrak, handshake aja. Oke, tapi sama-sama ngerti itu. Nah, sama yang lain juga sekarang gitu juga sama Evan Dimas, sama kita ada handshake. Karena itu komitmen. Tapi kalau mereka merasa memang godaan tuh selalu dengan situasi yang lebih baik, ya kan? Betul. Maaf aja Mbak, ya kasarnya istri kedua tuh selalu lebih cantik daripada istri pertama. Ya kan, selalu ya, apapun itu atau lebih kaya, lebih cantik, lebih apa. Nah, itu godaan. Itu nggak ada godaan yang lebih jelek gitu. Iya betul. Ya kan, jadi ya udah saya serahkan ke mereka. Walaupun kadang saya ada beberapa yang kalau memang bos saya kayaknya mau sendiri aja tuh saya udah dapat aja lagi. Udah kadang gua ya udah kalau mau gua lepas. Ya kan. Ada yang berapa anak yang udah dari kecil gua pikir aduh lu karena sama udah belajar apalagi gua udah tampung dari kecil udah gua kemana-mana, cuma ya udah gua udah siap dengan situasi itu dan lama-lama gua makin tua ya gua makin udah silakan lah. Itu yang penting ya kita doakan yang terbaik bagi semuanya. Ya kan. Ya gua konsentrasi ke anak-anak yang lain gitu. Oke. Berarti sejauh ini Pak Muli sejauh sepanjang karir ini mungkin ini bebas sih mau dijawab atau enggak atau mau gimana dijawabnya juga nggak apa-apa. Ada nggak sih pemain bimbingan paling favorit sampai sejauh ini? Mungkin yang udah pensiun juga apa-apa atau yang masih bermain juga apa-apa? Semua bagi gua favorit dengan masing-masing ya. Jadi nggak ada, cuma tentu ya makin lama
emotional attachment-nya lebih Betul, dekat. pasti. Bambang Pamungkas sudah dari 2004. Berarti Bambang sampai sekarang masih sama Pamungkas. Kan sudah dia pensiun pun kita masih bisa kerja sama. Karena itu yang gue bilang mana anak, itu hubungan itu jangka panjang. Kita ini lari maraton. Ya kalau mereka hanya pikirannya dia dapat tawaran lebih gede, gue tidak. Kita bisa saling bantu. Gua ini bisa jadi manajer kita, partner yang kita bisa panjang. Mereka pikir mungkin Bambang langsung enak, enggak juga kan pasti pas awal kan? Ya, dia seorang Bambang pada pensiun dia juga perlu itu yang gua coba bilang mana anak ya itu kita loyalitas karena bukan hanya sekedar kontrak tapi itu ada hubungan yang kita jaga dan gua tetap loyal. Apakah anak-anak gua dalam keadaan naik, dalam bawah, pas gua coba fight selama mereka fight kerja keras juga gitu ya kan. Hanif Syabandi, gua ingat ketika dia gua udah kenal dia umur 12 tahun. Bapaknya, almarhum bapaknya, dia udah bawa ke kantor gua coba dukung ya kan. Gue ingat ketika dia umur 16-17 tahun dia bawa tasnya udah butek, kopernya gue ingat gue lihat itu koper biru datang ke, padahal gue waktu itu nggak nampung orang. Bos saya mau sama bos aja kalau bisa saya kerja juga dia mau bos karena kita latihan sore saya kerja deh jadi office boy. Sampai dia ngomong gitu jadi office boy. Ya kan dan gue ingat bagaimana perjuangan dia, alhamdulillah sekarang dia masih dan sedang menjadi bintang juga sekarang. Sedang jadi bintang dan gua tahu struggle dia juga bagaimana. Tapi nggak apa kita sama-sama dan gua hampir selalu punya cucu, dia sampai dia nikah sekarang, jadi bisa menghajiin orang tua, bisa mengumrohkan orang tuanya, udah bisa beliin rumah. Itu suatu kebanggaan dari kecil gua lihat dia yang sampai mau jadi office boy, ya kan? Kayak Adam Malis mungkin pasti dari Persija ya kan. Gua tahu gajinya berapa dia, bagaimana sekarang dia udah bangun lapangan bola, udah ada kos-kosan, ada apa, ya kan. Kalau Bambang oke lah, karena Bambang itu pas gue pegang dia udah pemain top, ya kan. Evan Dimas juga gue pegang dia udah jadi pemain top, walaupun dia U19 ya, tapi itu udah lama lumayan juga lah dari U19 dia udah top ya. Tapi tentu ya semua favorit gue masing-masing punya favorit gue masing-masing, tapi tentu secara attachment yang udah lama yang kita tahu dari awal yang mereka susah tuh bagaimana, tentu itu gue bukan bilang favorit. Tentu ya lebih hubungan itu lebih dalam lah. Oke. Dan kadang-kadang yang begitu yang lebih sakit juga kalau kita bilang. Tapi harus siap ya, Paul ya. Memang gua udah siap dulu kos. Udah siap. Karena kalau sekarang memang gua ini sampai Indra Safri bilang sama gua bilang lu tanda tangan kontrak lu jangan dibodohin orang. Ya, kalau memang gua belajar pas gua udah belajar sekarang gua kontrakin semua anak-anak. Betul. Udahlah ini jalan yang gua lakukan. Mungkin suatu saat gua bakal buat kontrak itu ketika gua ada partner. Tentu kan kalau ada partner lu nggak bisa gini mau. Betul. Ya kan sama gua sendiri ya udah gua lakukan itu. Oke, Pauli. Berarti sekarang kita mungkin udah sampai di penghujung dari podcast ini. Mungkin terakhir aku pengen ini. Di Indonesia ini banyaklah kita berita-berita juga agent yang dalam tanda kutip malah bikin pemain trauma untuk pakai agent karena di-cut, karena sebenarnya nggak terlalu diurusin tapi mereka cuma dikomersilkan aja lah gitu. Yeah. Ada nggak sih Pak Muli untuk pesan-pesan untuk pemain sekarang nih penonton kita ini kan mungkin siapa tahu dia masih kecil nih yang mau jadi pemain bola dan main bola ini semua. Ada nggak sih pesan-pesan untuk kayak kenapa lo harus pakai agent dan ya gimana gitu? Karena sekarang kita tahu ya tadi bener kan Pak Muli ya banyak kayak agent-agent yang mungkin di luar sana yang ya kalau kita bilang nggak seperti Pak Muli lah mungkin kalau gampangnya gitu. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka nih? Ya semua tuh ada keahliannya masing-masing. Ya kan perusahaan besar pun sekarang mereka bisa lakukan semuanya untuk mereka. Tapi mereka butuh orang ketiga yang untuk mengantarkan surat, perlu jasa servis untuk membersihkan toilet, bersihkan masing-masing itu ada ahli masing-masing, nggak bisa lakukan semua. Atlet harus 100% fokus dengan apa yang dikerjakan adalah training, istirahat, kerja keras, main game, itu fokus. Dia nggak ada waktu untuk pertimbangkan di locker. Bagaimana nih kontrak gue? Belum ini nggak ada. Itu gue udah ada agen gue. Dan mereka perlu ada orang yang mentor. Kita tuh semua perlu mentor. Oke. Ya kan apakah di bidang bisnis, ini NFT, apakah saya sebagai sport agent, apakah kita perlu mentor orang yang membimbing kita, yang menjaga kita. Saya rasa itu mereka perlu. Karena ini sepak bola industri ini bukan baru setahun 2 tahun, sejarah berpuluh-puluh tahun. Ya kan. Dan selama ini memang udah kita lihat apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Amerika, itulah kita mengarah. Dan kenapa mereka udah terbukti itu? Kita nggak perlu mencari eksperimen lagi mana yang betul mana yang enggak. Sudah dibilang itu suksesnya seperti ini. Seperti itu saya bilang. Ujung jalannya udah kelihatan lah. Tapi kadang-kadang untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun masih junior 12, tapi ada lagi faktornya ada orang tua juga itu sangat penting. Ya kan faktor itu sangat penting. Mereka lah yang betul-betul nanti bisa. Ya benar orang-orang tua juga yang dengar ya mereka perlu ada bimbingan perlu apa gitu kan.
Karena orang tua juga punya opini sendiri. Betul. Ya kan, nah, ada kalanya mereka harus siap seperti Tiger Woods, bapaknya itu sangat dikontrol sama bapaknya. Tapi habis sesuatu dia harus lepas. Dia tahu saatnya dia harus lepas ke profesional. Harus tahu timingnya lah. Timingnya, ya. Lalu kayak Messi sekarang bapaknya itu masih sebagai personal agent-nya. Oh masih ya? Cuma dia tetap bekerja sama agent-nya, ada lawyernya, apa semua segala. Dia tahu kemampuannya bagaimana. Ya kan, nah jadi harus seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan ya kalau untuk atlet muda sekarang ya sebenarnya saya bilang cuma yang banyak yang mungkin saya bilang mungkin 2 jam nggak selesai apa yang saya mau sampaikan ke mereka. Tapi intinya untuk menjadi sukses apapun kerjaan kalian di dunia ini kalau kalian menjadi sukses kalian harus obsesi dengan kerjaan itu. Oke. Ya saya bilang Muhammad Salah dia 8 jam pulang pergi ke SSB aja. 4 jam pergi 4 jam pulang. Kesimpulannya apa? Oh berarti kalau gue mau sukses berarti gue tinggal di Jakarta, SSB gue di Bandung ya. Bukan itu, ya kan? Nah, jadi tapi orang lihat, wah gila 8 jam itu suatu pengorbanan ya. Bukan, mungkin kalau ditanya mau masalah, bukan itu bukan pengorbanan. Itu memang bagi gue tuh hal kecil. Udah seharusnya mungkin. Ya, gue gak mikir tuh 8 jam. Itu bagi orang masih mereka masih merasakan itu beban. Berarti mereka gak cinta dengan pekerjaan mereka. Oke, siap. Ya kan? Oke, teman-teman kita hari ini tepuk tangan kita lagi untuk Pak Amuli di sini ya. Kita dapat banyak banget nih cerita dan berbagai insight dari Pak Amuli yang bukan cuman udah lama di sepak bola, tapi emang ngurusin sepak bola sampai ke akar-akarnya. Nah, dari sini kita semua belajar kalau sepak bola Indonesia itu punya potensi, asal kita mau menggali dan kita sudah menuju ke arah yang benar ya Pak Muli ya. Betul, insya Allah. Ya. Tinggal gimana kita sekarang akan menjalinnya, insya Allah kita nanti akan sampai. Yang terjadi selama ini gue terakhir tadi udah bangun, jangan diruntuhkan lagi. Sampai kalau bisa dilanjutkan terus ke depan. Semoga ada Pak Muli junior lainnya juga nanti ya, pasti harapannya itu ya. Amin. Saya juga masih belajar juga, masih banyak kesalahan juga. Siapa tahu saya nanti gitu Pak, misalkan kolaborasi kita. Oke. Siap. Kalau gitu Bola Friends, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara di podcast ini. Semoga ini bermanfaat, memberikan banyak hiburan dan juga insight untuk teman-teman sekalian. See you on the next podcast. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Thank you.